di sana yang menatap langit cerah. Belum kenyangkah kau mengunyah siang? Kau yang bersandar lelah pada purnama tanpa celah. Berapa lama kau kan terus menerka bintang? Ku terbaring di sini, tepi laut hening ini. Jiwaku telah jeri mengenyam garam. Ku naungkan letih di bawah kubah sang malam. Sudah bosanku menuding rembulan. Turun-turunlah engkau dengan bentangan tangan. Turun-turunlah di kau, singgasana ini masih cemerlang. Pagi kelam di naung purnama sempurna, tanpa serapah celoteh dendam. Ku tatap semua di ujung teluk sunyi ini. Pucuk membeku, nyiur nan kaku, mesin membisu. Ku masih berdiri di tepi hidup ini. Riak menggelombang, ombak yang menantang ku kan terus menerjang. Turun-turunlah di kau dengan bentangan tangan. Turun-turunlah engkau, singgasana ini masih cemerlang. Cemerlang. Oke, selamat berjumpa lagi di program Musik Senja episode ke-26. Kali ini kita punya fast skill. Nanti saya tanya apa arti fast skill karena namanya unik. Oke, tadi lagu pertama sudah duluan dimainkan. Judulnya adalah Purnama Tanpa Celah. Ini judulnya udah puitis karena saya tahu dua orang ini dari sastra Unpad. Sastra Jingga. Jadi ada alasan untuk membuat judul yang puitis. Oke, sebelum kita membahas lagu ini, saya mau nanya dulu. Pertama, kenalan heula. Alright. Yang nyanyi siapa nih? Oh, saya teman-teman kenalin teman-teman Kids TV, saya Ojel, saya basis, vokalis, dan penulis lagu. gimana? Manajer naon manajer.
Jadi multi talentan. Oke, Ini coba di mute kayaknya, dinyalain. dan Tahan terus. Ada masalah dengan mic. Ada masalah dengan mic kayaknya. iya. Oke, sambil menunggu mic ini, jadi saya tahunya sebenarnya mereka ini tidak memainkan lagu yang saya pikir scene-nya kayak genre grunge 90-an lah ya. Saya dengar kayak Pure Saturday gitu, kayak efek rumah kaca udah kesini ya. Itu bisa ditukar dulu nggak bisa ya? Terus bisa. Ini oke pakai ini. Nah. Jadi Ogoy ini yang saya kenal dulu di Facebook sebenarnya sebelum mereka ketemu fisik. Facebook dan lewat pertemanan juga. Nah, dia seringnya uploadnya dia kalau lagi main blues. Terus. Sebagai bluesman deh. Bluesman. Tiba-tiba pas kesini kok jadi beda musiknya. Gak menarik ini. Ya. Oke, saya kenalin aja ini Yoga Ogoy. Juga gue hatur nuhun ke Stevie, hatur nuhun Kang Ingin. Sami-sami. Hatur nuhun. Beliau pemain gitar dan juga kalau salah nyanyi juga ya dulu di blues. Blues masih tetap karena perjalanan musik saya kan berhenti di 90-an. Nah, ketika Gak move on, berhenti di 90-an gak move on. Balik lagi ke masa kecil saya dengar di rumah blues. gitu. Nah, jadi sebenarnya saya masih main blues. Cuma ini kangen-kangenan lah. Asik. Soalnya di Facebook itu mah gaya itu. Woi, padahal aja. Dan Ini Main masih terus. sisi gelap Ogoy. mega job bukan nama. Ampun, hatur nuhun. Kan nanti akan ditemani juga penyanyi lain. Yes. Nanti saya kenalkan pas nanti panggil. Iya. Surprise Siap, juga. siap. Nah, oke, kita bahas soal purnama tanpa celah, Kang. Apa maksudnya purnama tanpa celah? Sebetulnya sih saya teh pinginnya ya yang menafsirkan dan menginterpretasi series sebetulnya audiens pendengar. Apa teh? Yang memaknai itu kan. Oke, Pinginnya iya. seperti itu ya. Tafsirnya bebas lah tafsir. Karena kalau misalnya saya ngomongin latar belakang terus makna menurut saya gitu ya. Takutnya jadi beku gitu si makna teh gitu. Ya, pernah dengar omongannya Michel Foucault Michel Foucault oke. bahwa ketika menulis, nah si pengarangnya mati. Semua makna Ya, dari itu. tulisan itu ya penikmatnya. Iya sih maksudnya. Atau omongannya dari si almarhum Sapadi Djoko Damono mengatakan bahwa puisi hidup dari tafsir, bukan dari penulisnya. Iya. Jadi Dan kenapa saya rasa- puisi tetap ya Dan karena ya pun saya juga emang anak sastranya dan terpaksa gitu harus suka sastra gitu pada akhirnya dan ya pada akhirnya sih bisa jatuh cinta gitu ya ke sastra, ke novel, ke cerpen termasuk puisi gitu ya. Dan saya juga termasuk telat sih mengapresiasi puisi gitu ya. Tapi ya karena saya pun bertugas sebagai penulis lirik gitu, lirik lagu, dan saya rasa saya menganggap lirik yang saya buat itu ya setengah puisi gitu. Sifatnya puisi gitu. Dan penafsirannya pun pinginnya seperti itu gitu. saya masih bingung nih definisi puisi, puitik, romantic writing misalnya kayak gitu-gitu ya, atau beautiful writing masih bingung. Itu mah terserah tafsir lah, mau sebut puisi boleh, sebut sajak boleh ya. Jadi kalau emang saya harus ngomongin apa maknanya si lagu itu, sebenarnya sih saya ngebayangin seseorang di pantai sendiri gitu. Dan purnama itu teh Purnamanya bagus bundar. gitu. Dan dia melihat ke pantai dan dia merasa kecil dan dia merasa ada sebuah harapan sih. Ya. Ketika bermain-main di Teluk Turo. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Judulnya adalah Terlalu Muda untuk Melukis Senja. Ini judul atau iya sudah koran itu, koran lampu merah kan? Ya, Beritanya tentang judul. pos kota. Oke. Oke, silakan mainkan. Terlalu mudah untuk melukis senja ini sebetulnya lagu baru. Oh iya. Dan kelak insya Allah akan Album ada. terakhir ya? Enggak, album berikutnya sebetulnya. Berjangka 2 tahun jadi lah. Oke, terlalu mudah untuk melukis senja. 1, 2,
2, 3, 4. Berikan deh guys, 1, 2, 3, 4. Bawa semua bekal, siaplah berlayar, tarik segera jangkar, ucap selamat tinggal. Tanah ini telah usang, ketus berwajah muram, semuanya telah hambar, segalanya tawar. Kembangkanlah layar, melabrak ombak gencar, mengarungi samudra, belah khatulistiwa. Larungkanlah rindu, kibarkan mimpi baru. Kita ini benar, kita ini pijar. Kita terlalu muda untuk melukis senja, masih terlalu lama untuk hentikan cinta. Tajam dingin hujan, buas amuk topan, angin kejam kencang, badai menerjang karang. Putar cepat haluan, tak perlu ciut gentar, hanya setitik nadir di balik tirai takdir. Kita terlalu muda untuk melukis senja, masih terlalu lama untuk hentikan cinta. Aja mengulang tinggi, berselimut kabut pagi, sentuh langit biru, kita berkepal seru. Kurungkanlah layar, kita hampir sampai, nyiur bertabik haru, camar cericit merdu. Kita terlalu muda untuk melukis senja, masih terlalu lama untuk hentikan cinta. Melukis senja, melukis senja, terlalu muda, melukis senja. Oke, terlalu muda untuk melukis senja. Panjang sih, gitu. Menurut tafsir penulisnya apa? Jadi saya teh dalam bayangan saya itu adalah sebuah kastil kan ya, kastil zaman kolonial gitu yang menjajah. Ampun. Kastilnya biasanya di Eropa. Ya Eropa. Jadi ya yang saya kebayang teh ada sekelompok perompak gitu. Terus? Perompak di laut. Ya yang namanya perompak kan nomadennya. Di mana ada pasar, ada barang, dia merompak dan kemudian dia teh mendarat di sebuah pulau gitu. Nah setelah pulau itu habis dia rompak, dia kabur lagi. Terus? Karena ya ini udah beres. Dan kemudian ya dia terus belayar dan dia teh
ingin mencapai sebuah pulau yang dijanjikan gitu. Promised Land gitu. Promised Land. Dan sebetulnya sih lagu ini membayangkan ya bahwa jiwa-jiwa itu sebetulnya harus sampai di atau kebahagiaan itu di depan mata ya sudah gitu. Baru kita sudah enggak, maksudnya sudah memulai hidup baru. Kalau Dan bahasa teori sosialisme meren utopia lah. sebetulnya ya sesuatu yang utopis gitu. Utopis ya. Dan ya mungkin untuk menggambar bahwa jiwa mah tidak pernah tua gitu, yang tua fisik gitu. Makanya ada Saya kata bingung terlalu muda. Heru Junal terlalu muda untuk melukis senja, usianya perampokan gitu. Kemana-mana aja. Terus sebelum kemana-mana, saya mau tanya dulu, fast skill itu apaan sih? Skill test sebetulnya saya tuh sengaja dulu ketika bikin kan, pingin yang nggak ada dalam kamus. Nggak ada dalam kamus. Ya baik itu kamus Indonesia, Inggris atau kamus yang lain. Kenapa? Biar nggak ada yang sama. Ini bikin kata sendiri gitu. Iya bikin kata sendiri dan otomatis mungkin insya Allah mau kepikiran gitu sama orang lain mah. Jadi Hanya itu. Ya kita yang punya. Sebetulnya ketika saya googling di YouTube ada sih fast skill gitu, tapi bahasa Eropa mana gitu. L-nya 1-2. L-nya hiji jeung 2, tapi gitu pakai V gitu. Pakai V. Nah, itu bahasa Dikasih arti itu. enggak sih. Saya mencoba untuk membuat bunyi baru aja. Ya, fast skill. Dan tidak ada, maksudnya bunyi tidak harus bermakna juga kan secara linguistik gitu. Betul, kelemahan manusia kan mengelompokkan, memberikan makna terhadap benda-benda itu. Betul. Ini juga kuliah filsafat itu. Sekali-kali. Ya dulu Band-band ketebalan. dalam sejarah linguistik Cina dulu, menamai benda-benda itu tidak seperti orang-orang modern. Misalnya sapi gitu kan, gambarnya sapi gitu. Kita orang modern nyebutnya sapi. Dulu bukan sapi, namanya adalah misalnya makhluk yang memakan rumput. Nggak ada namanya. Dia memberi nama sesuai dengan utilitasnya, fungsinya, sesuai dengan konteksnya. Tidak memberikan suatu label. Beda dengan orang Sunda ketika dia menamai anak kucingnya bilatung. Gitu. Sementara bilatung kan sudah ada sebagai bilatung binatang gitu. Nah, teks-teks kayak gini ya dulu pernah populer dengan sebuah lukisan kalau pipa ngerokoknya apa namanya? Cangklong. Nah, ada lukisan cangklong, di bawahnya ini bukan cangklong. Ya, itu adalah ya kalau kita ngomong konteks dekonstruksi gitu kan. Memahami teks itu tidak harus melihat itu sebagai kesepakatan umum. Bisa dikonstruksi. Ya, akhirnya si Kang Sarif tanya dosen ke saya. Berat. Saberat ke malam Jumat. Iya, ini soalnya lawannya orang Unpad sastra ya kudu rada serius. Lunti STM ngomong mekanik ya. Oke, mau udut heula kopi saya mana tuh? Oh, kopi mos. Kopi Juragans. Cai biasa we cai normal. Cai normal. Tak berkadar. Kopi sponsor atau kopi saset? Sponsoran mangga. Oke, lagu ketiga. Tak ada kesakitan dalam hidup yang bergairah. Bola ini juga lampu merah dewa ya. Ya, itu panjang. sebenarnya juga Karena Mae Kang. sebenarnya story behind the skin laguna ge beratnya lagu ieu. Anu Dari menderita sa. buku. Jadi siapa aja nyeritain siapa ini teh? Jadi kan dulu Kimung pernah bikin buku Scumbag kan. Dulu ya Kimung ya. Dan Satu. iya maksudnya bikin buku itu dan kemudian kan Kimung juga bikin sejarah under ujung burung rebel. Sejarah musik metal ujung burung. Ya Burger Kill gitu. Dan metal timur timur kan. gitu. Sama dia dibikin buku karena emang jurusan sejarahnya dan di sana teh ada pembahasan di halaman berapa gitu tentang Ivan Scumbag vokalis BK yang awal gitu. Dan ketika dia melawan penyakitnya dan
si Hakim menggambarkannya betapa dia teh sangat struggle gitu ketika suaranya sudah habis, tapi dia harus take vokal gitu. Take vokal yang gerawakan metal pisannya, dan dia teh di tengah kelemahan fisiknya, dia tetap untuk mencoba totalitas itu gitu. Oke. Dan yang Ibu menggambarkannya dengan tak ada kesakitan dalam hidup yang gue. Ini berarti liriknya yang nulis Enggak, maksudnya saya cuma menyebut menggambarkan. judul, Oke. maksudnya menyebut dari paragraf, dan saya kembangan sih. Saya bikin. Oke. Jadi itu menceritakan seorang tokoh musik di scene musiknya Jongbrong kesana kan ya, Maksudnya saya. yang jadi legenda. Sekarang dulu saya zaman itu belum kenal Burger Kill, waktu itu ada metal dan satu lagi dangdut yang belum pernah orang tahu ya, itu namanya Rudista. Saka. Rudista itu tahun 90-an menguasai semua dangdut di TV-TV. Oke, iya. Jauh sebelum ada Burger Kill segala macam Iya. Asuhan Haji apa gitu. Argentukal. Ya, coba cari, harus ada yang nulis soal Rudista karena itu juga ikon musik dari Itu timur. tahun 80-an kali. 80-90 Oke, ya, siap. dicari. Kayak lagu ke berapa ini? 3. Silakan Tak dimainkan. ada kesakitan dalam hidup yang dan lagu ini tuh ada di album kedua, Oke. dan ada di Spotify sih. Oh, Judul- sebentar, sebelum itu memang semua lagu yang akan dimainkan udah dipublish di digital. Oh, jadi kita tuh kan udah bikin 2 album kan. Hmm. Dan itu teh ada di Spotify, album yang kedua, yang pertama sama yang kedua ada di YouTube kalau nggak salah. Oke. Jadi silakan teman-teman klik aja Feskil di Spotify dan di YouTube dan di SoundCloud kalau nggak salah. Oke, penonton silakan download atau play di Spotify, di Joox, di Soundcore, di mana lagi? Jux Di belum ada, Deezer ya? belum ada, Dexter belum ada sih, baru di Spotify. Spotify sama aja, di- oke, ada di di Spotify. YouTube. Silakan. Oke, tak ada kesakitan dalam hidup yang bergairah. 1, 2, 3, 4. Tak ada menyapa awan baru nan indah menentramkan cakrawala. Lenyaplah kesakitan yang ada di kau begitu indah menekan isi dunia. Melangkah teruslah ke ujung sana, tak perlu tergesa, nikmati langit dan persada. Bekulah kemarahan yang membara, bendarkanlah cahaya, hangatkan kita semua. Hembuskan tawa bersama, hempaskanlah dogma, putarkan pada semua hingga ujung dunia. Bertukarkan tawa kita, hanguskanlah benci, hisapkan pada semua hingga esok nanti. Au. Manusia bukankah raga belaka? Ia punya jiwa relung yang tak kasat mata. Duduklah di bangku taman hati kita, bendarkanlah cahaya, dukan jiwa kita. Hembuskan tawa bersama, hempaskanlah dogma,
putarkan pada semua hingga ujung dunia. Bertukar tawa kita, hanguskanlah benci, hisapkan pada semua hingga esok nanti. Sekali lagi, hembuskan tawa bersama, hempaskanlah dogma, putarkan pada semua hingga ujung dunia. Betulkan tawa kita, hanguskanlah benci, hisapkan pada semua hingga esok nanti. Terima kasih. Oke, Dari ini Rolling Stone. endingnya teh ganti asli. tak ada kesakitan dalam hidup yang bergairah. Luar biasa, udah ceritain behind the scene, behind the story, behind the song. Oke, saya mau nanya beberapa hal lagi sebelum lanjut ke lagu keempat ya. Sebenarnya kalian mendefinisikan musiknya, ya minimal genrenya itu apa sih? Saya sih nebak-nebak aja tadi. Ya sebenarnya sih, kalau saya boleh nyebutin masih kita cenderung ke indie rock kan. Indie rock. Nah, jadi indie rock itu sebuah sub genre sih dari alternatif. Ya mungkin kalau buat contoh yang paling mudah mungkin Weezer ya. Kalau di Amerika gitu. Tapi tahan dulu, indie rock itu bisa ambigu karena ada satu aliran indie rock di Belanda. Oh iya, ya yang Tillman Brothers itu indie rock juga. Ya jadi emang mungkin akarnya mungkin bisa dari bisa sangat tuanya. Tapi beda karena indie rock itu dari Indonesia. Rock. Indies rock. Rocknya Hindia Belanda. Iya. Nah, kalau ini mah indie rock. Kalau ini independent rock kan. Dari independen. Oke. Dan ya meskipun pasti ada sentuhan sedikit grunge ya. Ya kelihatan. Dan emang kita mah hidup di zaman MTV gitu. Ya, tapi emang kadang-kadang banyak juga sih orang-orang yang emang menganggap kita tuh band grunge gitu. Ini gas ya. Karena produk 80-an. Tapi formasinya sebenarnya minimalis gini atau ada pemain yang ketinggalan? Sebetulnya kita tuh dulu berempat dan pernah bertiga kan. Dan kita tuh emang konsepnya emang dulu emang minimalis gitu. Jadi nggak ada drum, nggak ada bass gitu? Ada drum, ada bass, ada gitar 2 gitu. Nah, terus? Ya tapi karena sekarang drummernya di Cianjur, gitaris yang satu lagi di Bogor dan tidak bisa ke sini. Ya pada akhirnya kami sejak beberapa bulan kemarin kita dibantu oleh Ica Arkadia. Yang nanti akan tampil. Benar, Ica Arkadia ya, band cafe dulu bukan? Arkadia tuh bukan ya? Duran-Duran, judulnya Arkadia. Ya gitu mungkin kan. Oke. Jadi sebenarnya terpengaruh oleh vibe-nya alternatif zaman 90-an kan itu. Kalau misalnya rekan-rekan Cipi juga familiar dengan Pavement ya. Pavement, Flaming Lips, jadi ada indie rock, ada low file. Dan kadang-kadang kan musik-musik kayak gitu tuh kan beririsannya. Kadang indie rock, kadang disebut juga indie pop misalnya, atau dream pop atau bla 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 bla. Banyak irisan gitu. Ya kalau saya lihat sejarah dari alternatif ya, misalnya ikonnya si siapa, almarhum Kurt Cobain gitu kan. Musik yang katanya bukan anti label karena musik yang mereka mainkan tidak menarik perhatian label. Kan label itu label besar lah gitu kan. Yes. Akhirnya mereka membuat show sendiri, membuat tanda petik label sendiri, distribusi sendiri dengan musik ya semaunya dia. Karena semuanya dia punya karakteristik kan. Betul. Akhirnya lah jadilah grunge, jadilah kalau alternatif banyak sekali kan, namanya alternatif dari mainstream. Banyak sekali dan kemudian lewat MTV dia akomodir sama MTV gitu kan. Walaupun lewat MTV itu belum
indie label sih susah, tetap akan jadi major label. Jadi Iya. pergulatan antara ideologi musik dengan industri itu sampai sekarang terjadi, Masih. gitu kan? Ketika ngomong indie label, dia harus memiliki cita-cita dikenal banyak orang, ya media besar, ya label besar yang bisa mengakomodir. Punya media Ya yang persis seperti dilema antara Rage Against the Machine. kayak gitu. Dia ngomong anti kapitalisme, tapi hidup di dunia itu gitu, dunia kapitalis. Gitu. Tapi sedikit banyak juga kita ngambil dari filosofisnya Fugazi. Oke. Ya, itu band-band yang benar-benar band Fugazi itu Ya dia emang band pencetus vegan, kemudian dia sangat anti sponsorship dan dibayar pun dan tiket hanya $5 untuk semua event hanya $5 tiketnya, besar atau kecil hanya $5. Dan yang apa ya istilahnya mah, dia benar-benar bermusik itu bukan tidak aku mau orang weh, dengan prinsip. dengan prinsip, walaupun secara skill ya baik-baik Iya, maksudnya, ya kayak seperti Tapi ya, skill kalau ngomongin itu ya, ngomongin sisi artistik sebuah karya musik, itu pernah ada perdebatan di majalah apa ya dulu ya. Tahu pianis Indonesia tuh yang di Spanyol tuh yang sekarang anggota PSI itu siapa? yang anak kecil atau Enggak, yang dewasa. Itu teman saya di Facebook, siapa namanya lupa tuh. Pianis, komponis ya dunia gitu. Pianis Indonesia, maestro. Setelah cari namanya lah, siapa lupa saya. Berdebat dengan si Jul itu yang di Jogja, yang mungkin sekarang jadi DJ, Kill the DJ gitu. Dulu punya band namanya 100 Volts. Itu band yang mungkin kayak gini ya, independen dan punya kurator. Itu lucu juga, band ada kuratornya, bukan musik director tapi kurator. ya. Dia memainkan musik gimana dia, menurut kuratornya bagus ya karena dia dikurasi. Terus kemudian main di pasar seni ITB dengan disetrum karena judulnya 100 Volt bandnya. Jadi dia pengen menangkap insting kekerasan manusia di kerumunan. Jadi dia pasang switch 100 volt yang kalau orang-orang lewat mencet, vokalisnya kesetrum. Nah kemudian berdebat dengan si tadi, pianis tadi, saya lupa pengenangan lah di Wikipedia, lupa nama. Dia mengatakan bahwa musik itu punya prosedurnya gitu. Anda tidak boleh memainkan musik kalau tidak bisa bermain musik. Ada belajarnya, ada tahap belajarnya, ada tahap artistiknya. Jadi memainkan not, yang notnya harus terdengar. Kalau Anda mainkan sebuah progression chord, harus dipahami oleh pendengarnya. Memainkan kata-kata itu ada aturannya gitu. Nah itu kata si Jul itu, musik itu bebas gitu, sepanjang dipahami orang gitu. Nah si pianis ini kan dia tradisi klasik dan juga seorang komposer besar, dibayangkan di orkestra Eropa gitu. Katan gitu, itu perdebatan nggak pernah selesai sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, mana yang benar nggak tahu. Ya itu ya soal apresiasi musik itu. Oke, panjang tuh ngomongnya, Teh Ica lah orang panggilnya, kita panggil lah. Biar pemanis. Oke, Teh Ica akan membawakan beberapa lagu, silakan. Oh, ini Caca. Dia juga punya band kan, Punya band, indie pop, K-pop. indie pop. Oh, kalau itu K-pop. Langsung bias gender gitu, K-pop. Oke, kita kenalan dulu. Dipegang aja mungkin mic-nya, jadi jangan nah gitu. Perkenalan dulu ke itu pemirsa Kids TV. Halo, Kids TV, itu cara bacanya Kids gitu. Kids ya. Bahasa Jerman kan. Oh, apa artinya? Artinya recehan. Recehan. Oh, Nanti di segmen 5 dibahas. nanti pas di segmen 5, oke. Si panjang deh. Nama saya Ica, saya dari band Arcadia. Di sini ngebantuin Kang Ojel sama Kang Ogoy di Pascal. Oke, itu Teh Ica. Ya. Maka Teh Ica mau bawain apa sekarang lagu yang keempat nih? Yang keempat aku Ruang Kau. Aku tuang kau nyatu. Mau di nyanyiin aja langsung nanti kita bahas soal Jadi ruang nggak ada klipnya sih di YouTube, silakan. Wis. Siap, Goy? Aku ruang kau waktu. 1, 2,
2, 3, 4. Laguku syairku kupingmu dengarlah suaraku. Kau adalah rindang pohon yang meneduhkan gerakku. Kau adalah kicau burung yang menemani sunyiku. Sungguh merdunya lantunmu, cantiknya sajakmu, tersadar diriku. Akulah puisimu, ku adalah lidah api yang bakar angan liarmu. Ku adalah tetes air sejukkan nyala gerammu. Embun bagi pagimu, dahan bagi hinggapmu, sayap bagi terbangmu. Kamu ruang ke waktu. Diriku dekatmu selalu. Yuk, ku kecilkan tubuh menyelinap dalam ombak rambutmu. Ku lesapkan diri menembus relung jiwamu. Dahan bagi darahmu, tajam bagi cakarmu, arca bagi kuilmu. Aku ruangkan waktu. Aku ruang kau waktu. Ica bergabung di sini sebagai ini aja, maksudnya membantu mereka, bukan permanen member ya. Itu juga ikut recording di beberapa lagu atau enggak? Belum sempat ya. Yang ini belum publish ya, belum diproduksi. Oke, saya mau nanya lagi sedikit ke soal Aku Ruang Kau Waktu ini. Menurut apa sih makna dari lagu ini, gitu kan? Dari penulisnya? Masih sebetulnya konsep hukum fisika. Space time kan? Semesta aja, maksudnya ya dimanapun di rumus fisika pasti ada satuan ruang dan satuan waktu gitu. Ya, pernah baca bukunya Ruang Waktunya Einstein nggak? Saya tahu namanya aja. Belum pernah pasti, Pak.
baca Jadi bukunya. itu buku. Jadi di buku itu adalah tafsir dari hukum relativitasnya Einstein ya. EMC kuadrat. Bukan, tapi di relativitas waktunya. EMC kan hukum energi. Jadi gini, bahwa tidak ada yang fana, tidak ada yang abadi dalam ruang, bahkan waktu pun tidak abadi. Jadi kita kan biasa ngukur dalam jam 24 jam tertentu. Nah, saya dan Kang Ogoy itu bisa berbeda jamnya. Bahkan jaraknya dekat dalam mikrosecond, karena Kang Ogoy punya ruang space time sendiri, saya space time sendiri. Jadi space time itu ruang dan waktu itu nyatu, nggak bisa dipisah. Ya. Dan berbeda kalau saya misalnya kecepatan saya adalah satu kali kecepatan cahaya misalnya. Akang juga satu kecepatan cahaya dengan bersilangan, itu semakin lebar jaraknya. Jadi kalau jadi itu juga ada namanya aksioma orang kembar yang satu dia pergi ke ruang angkasa, satu lagi diam di bumi. Yang di bumi lebih tua, karena yang bergerak itu dengan kecepatan tinggi di ruang angkasa waktunya jauh lebih lambat. Nah, Jadi emang relatif ya ternyata. yang relatif, jadi nggak ada yang abadi, nggak ada yang fix di kehidupan kita. Bahkan kebenaran pun tidak fix. Gitu. Oke. Waktu aja tidak fix itu. Oke, kita beralih ke lagu kelima. Ini lagu berbahasa Inggris ya, atau hanya judulnya aja berbahasa I Become You. Teica juga nyanyi juga ya. Oke. Dalam video sih belum direkam sih. Belum direkam masih. Udah sih tapi harus rekam ulang kayaknya. Oh gitu. Oke, I Become You. I want to be the cell that's always around you. I want to be the mirror you always look at too. I walk the streets and make my way. I climb a tree and make a hay. I want to be the shadow that always follow you. Ooh, ooh, ooh. I want to be the promise you always keep true. Ooh, ooh, ooh. I pave my way and break the clay. I build a home for us to stay. New sunrise and the old one at last, but it won't move too fast now. New day has come and a good day sunshine and you are become. I want to be the cell that's always around you. Ooh, ooh, ooh. I want to be the promise you always keep true. Ooh, ooh, ooh. I walk the street and make my way. Make my way. I climb a tree and make a hay.
Aduh, I Become You. Apa itu I Become You? Saya coba tafsirkan sedikit ya. Mangga. Dulu zaman apa ya? Religi. Coba supaya saya Ketekan hapus. Jadi kalau U-nya huruf besar itu punya konteks soal Islam Sufi lah. Jadi bagaimana dia bersatu dengan Tuhannya gitu. I Become You. Ini U-nya besar atau kecil? Kecil. kalau emang pingin Sofyan sufistik ya besar. Kalau pingin ya. Iya. Kalau emang kita ngebahasnya yang makrokosmos gitu. Ya. Tapi kalau mikro mah ya kecil aja. Ya kan tadi kan saya sebutkan bahwa tulisan pengarang untuk mati kan, tafsir bisa bebas karena pendengar yang akan menafsir. Ya kalau saya punya teman juga namanya Panji Sakti, dia seperti lagu-lagu cinta biasa, tapi kamu itu K-nya selalu besar. N-nya gitu besar. Jadi seperti itu lagu religi, bukan lagu cinta biasa gitu. Nah, pertanyaan saya sama I Become You ini U-nya memang didesain untuk besar atau kecil? Kalau besar berarti kita ngomong konteksnya sufi, konteksnya karena I Become You gitu, konteksnya religius. Kalau U-nya biasa berarti kita ngomong relasi antar manusia. Iya. Itu. Manunggaling Allah. Nah itu. I Gusti Ngurah Rai. Kayak ini ceritanya apalah coba? Nah, ini masih sebetulnya bucin sih Kang ini kan sebetulnya. Bucin bang. Oh, bucin. Bucin. Ya udah selesai kan? Selesai. Dan nggak rame kan? Makanya kita harus di dibelokkan ke tadi sufi tadi kan. Iya. Biar jerok gitu. Ada jeroknya relatifnya gue. Jeroknya relatif ya. Dan tafsirnya memang baru kedengar bahaya. Bahaya. Saya malah lagi nyampe ke sana. Maksudnya ini mah ya bisa juga ditafsirkan sebagai proses moksa aja kan. Moksa, siga siliwangi gitu. Ya maksudnya ketika kita lepas dari tubuh si ruh dan ya bersatu dengan alam lagi gitu. Dan di mana nggak ada aku dan dia sebagai Tuhan yang disembah dan yang menyembah. Ya kata orang agnostik. Ya. Nyanyi. Kata agnostik, moksa teh menyatu dengan alam gitu kan. Mati Ya. menjadi tanah menjadi pupuk, Ya. bagian dari alam. Kalau yang religius lain mungkin Buddha moksa ke nirwana misalnya. Seperti lagunya itu Andra and the Backbone yang sempurna. Ya sempurna itu. Kita sering dibawain di acara nikahan. Padahal itu lagu religius. Saya sih ngerasanya lebih pas kalau memaknainya dengan Begitu ya. lebih dalam Ada dari satu sekedar cinta-cinta. Iya menarik karena kadangkala seperti kayak kata si Cholil YRK kan orang kita mah nulis lagu cinta melulu ya. Iya, betul. Tapi mungkin lagu cinta melulu itu bisa ditafsirkan tidak soal cinta bucin-bucinan, tapi juga cinta yang lebih kan religius atau spiritualis lah gitu. Bucin teh apa? Hah? Mau tanya ke Ican. Apa Kang Ojal bucin teh? Budak cinta katanya mah. Cenah Sama ya. berarti definisinya. Kirain beda. Berarti budak cincau. Iya. Bubur. Bubur. Kalau mager apa nah dia malah sekedar. Oke, next song. Sleeping Town. Mau menjelaskan apa Sleeping Town ini? Ini sebetulnya lagu pertama kali yang saya bikin kan. Oke. Masih kuliah. Tahun 70-an gitu. Oh enggak. Tahun 90 akhiran lah. 99 atau 98 lah. Oke. Dulu sama gitaris pertama saya bikin dan dulu kita lagi suka-sukanya sama band-band indie rock sama low file kayak Pavement, kayak Flaming Lips. Dan ketika saya dengerin itu sih Pavement lagu mana gitu. Tapi saya nggak ada kesadaran ya. Maksudnya itu mah pengaruh organik aja gitu. Jadi saya punya cara memandang kultur 90-an ya di orang-orang penikmat yang tadi sub alternatif lah gitu ya. Jadi dan lagi beda. Orang-orang yang senang Nirvana gitu ya, Kameja gitu ya. Planel. Ya sedikit tidak klimis gitu ya. Terus rambutnya gondrong tapi tepati gondrong. Terus, Polem kamu. terus Pun metal. Sok ayeuna sok dikupluk gitu. Eta orang-orang alternatif. Kalau soek.
karena saya seetik atau siga metal kan jelas kaosnya metal gitu. Iya, Ya. iya. band kosong. Belengar kena barudak alternatif daripada berak metal mah cicing di BIP ngalamun kieu. Alternatif mah garaya ada barudak ITB, Unpad, kelas menengah unggul. Jadi metal mah kadang-kadang tahun sebelum itu ada lagi hal yang perlu kita bicarakan dan harus ada yang nulis. Itu bagaimana satanic worship ya menyembah petik satanik. Dan ternyata bukan setan yang kita ya misalnya pernah saya lihat di sebuah studio di Ciputra Kang Davis ya almarhum Davis kan Kang Davis itu datang gerombolan pemain band metal mau latihan itu semua nyembah drum dulu. Karena dianggap drum itu faktor utama dari kehidupan musik mereka gitu kan double nanti kick gitu double pedal Dangdut nyembah pantam gitu. Nah itu jadi agama ya maksudnya spiritualisme segala macam tuh caranya beda-beda. Makanya di dunia kan ada sekitar 4.000 lebih agama yang formal gitu, belum kepercayaan kecil-kecil. Seperti tadi penyembah drum gitu, ada penyembah Maradona, kan ada gambar Maradona di Argentina mah. Iya. Ada agama pizza burger ada di Eropa. Ada yang orang tua. Jadi hal-hal yang begitu itu kadang-kadang kita luput kan, selalu melihat yang besar-besar, yang kecil-kecil itu banyak. Termasuk tadi tampilan ikonik dari para penikmat musik beda-beda lah. Kayak kita ke Sleeping Town, silakan. Sebuah lagu utopis. On your face, cheer up now, baby. Look around, just look around, you'll see they are just the only tonight, slow down. No, I can't believe my eyes. Someone is with me tonight. Sleeping Town is our ground. We'll keep it till dawn. Stars are around us, not a rush. Don't Ever look back. We're never gonna cry. Come closer, land to my space. Send me to the unconsciousness. Don't take it back. Send me to the pretty nice dream. Give lullaby as a child. Sleeping Town. We'll keep it till dawn.
Don't ever, ever look back. We never, never gonna crack. Come closer, closer, learn to my space. To all of the people in this town, good night, so long, so long. To all of the people in this sleeping town, good night, good night, good night. Sleeping Town, kota yang tidur. Yes. Kunaon cenah bobo kota. Melawan ini kan, melawan realitas. Jadi kadang-kadang kan orang teh suka ngebayangin dunia yang tidak pernah ada gitu ya. Dunia yang emang dia impikan dan itu teh hanya ada dalam hayalan gitu, hanya ada dalam dunia fiksi gitu. Terus? Dan ya kalau settingnya di Bandung gitu, Bandung kan udah macet pisannya. Ya apalagi sekarang gitu, dan saya ngebayangin Bandung yang sepi gitu, yang sepi, yang semua orang tuh sedang tidur nyenyak, hanya kita berdua ada di kota itu gitu. Yang gulitikan tepung. Betul aja sih. Jadi membayangkan sebuah kota yang utopis, sepi gitu kan ya. sepi. Utopisnya beda-beda sih ya. Jadi kota itu mati, semua cuma kita Bukan mati kok, tidur. tertidur Semuanya, semua orang tertidur. semua orang tidur, tapi kita berdua ada di situ. Tidur satu malam atau selamanya? Ya, pinginnya sih 10 malam. Jadi kita bisa duaan 10 malam. Ini memang tidak realistis karena kota kan hidup dari orang-orang yang lainnya gitu. Kita duaan hirup gitunya, yang lain tidur, kita ke Alfamart tutup. Nah kan kita udah berombang, udah ada 2 box. Sudah aman. Ngobrol. Ya bisa jadi sih. Ya itu mah aku mah hayalan lah, terserahnya. Iya. The Sleeping Town, oke, Sleeping Town. Ya, mungkin bukan tahunnya yang sleeping tapi si orang-orang yang sleeping Ya. gitu. Kota yang tidur jadi, dan itu ada di YouTube sih, silakan klipnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke lagu ke-7 ini. Berjudul Pelanlah Reda atau Reda? Reda, oke. Ada juga Reda penyanyi itu. Bukan. Ini lagu Sleeping Town dan lagu ini ada di album kami yang pertama. Tapi sebelum dia saya belum nanya Ica lagi. Ica bandnya kemana? Arkadia ya bandnya ya? Iya,
Sekarang di mana itu? Jadi dulu itu asalnya The Colleagues, lalu banyak perubahan dari mulai ganti-ganti personil dan sebagainya, lalu terakhir gitaris leadnya memutuskan untuk vakum dulu gitu, The Colleagues-nya. Jadi sisa personilnya membentuk lagi band namanya Arcadia, diambil dari judul lagu terakhir yang dibikin oleh The Colleagues. Dan Arcadia meneruskan 2 karya The Colleagues saat ini, yang ada musikalisasi puisi dijadikan lagu, ada lagu yang belum sempat kerilis, dan juga 3 lagu baru yang kita buat sendiri di band yang baru. Oh iya, menarik ya. Bandung tadi semuanya orang Bandung. Ya, The Colleagues dulu itu udah bikin EP album, udah dirilisin di Jakarta, Depok, Physical Fisik. album. Jepang, Inggris sih pertama kali. Karena berbahasa Inggris semua. Beredar di sana gitu. Ya, Di ada Mesir sendiri label atau sama indie. ada distributor khusus? Mereka label indie kecil, terus mereka bikinin digital kopinya, mereka jadikan kopi fisik Nah, di sana disebarin. CD ya, sekitar 100 kayaknya tiap label. Ya tahun 90, tahun 2000 tuh banyak ya band-band kecil yang kita nggak pernah dengar. Tiba-tiba hit di Eropa Iya, gitu. iya, mereka apresiatif banget. Saya juga cuman tahu labelnya, terus saya hubungin gitu. Ini ada band dari Indonesia, indie pop, mau dengerin nggak gitu. Kalau suka mau rilisin nggak? Ternyata mereka dengerin, mereka suka dan mau rilisin gitu. Ya sama seperti Bottle Smoker. Ya, Kita nggak jarang kita dengar ya Bottle Smoker, tapi di Eropa sana, woi luar biasa. Jadi karena mungkin nggak tahu telinga orang kita atau telinga kita kan karena sering di industrial gitu. Jadi agak seragam nih seleranya gitu. Jadi ketika mendengar misalnya Arcadia, kita mendengar Bottle Smoker agak aneh gitu. Dan ya orang-orang yang terlibat di industri ya tidak menarik gitu. Ya itulah makanya kita lempar ke kenapa di budaya Eropa Amerika itu band-band kecil bisa besar karena mereka independen lah. Secara itunya apa penikmatnya independen. itu perbedaannya The Colleagues dari Arcadia. Mungkin kalau The Colleagues tuh kayak kalau dibilang apa ya kasarnya, idealis banget gitu. Tapi Arcadia itu udah mulai ramah lingkungan, ramah dengan telinga-telinga di sini gitu. Jadi mungkin bakalan lebih banyak yang suka gitu, yang lokal. Jangan, pokoknya prinsip ya nggak tahu ya subjektif ya prinsip artistik berkarya itu jangan mengikuti pasar gitu. Harus mengikuti kata hati aja. Bener. Ya kalau laku ya bonus itu mah gitu. Aku juga kan baru main ya saya. Begitu. Ya, Kemarin baru main baru. hari apa? Minggu. Udah 2 kali sih manggung, belum merekam apapun tapi udah manggung. Ya nanti main aja di musik kerja ya. Siap. Wah, mantap sekiannya. Next. Oke, lanjut ke Pelanlah Reda. Oke. Petang menghilang, bayangan redup di hamparan. Terdengar seruan, orang pun pulang memikul lelah. Lampu dinyalakan, menghimpun terang, iringi rayuan. Cakrawala terhalang
sunyi. Dingin menepi, bumi pun sepi. Malam telah rebah, gelap menghitam, pekat tak berbintang. Tanah telah lama basah, air tercurah, Deras menghunjam, pelan-pelanlah hujan, mendung buyar hilang. Reda-redalah hujan, ganti seduh sedang. Pelan-pelanlah hujan, biar langit tenang. Tak ada yang terluka, terbitlah riang. Love that God puts in your heart. Hatur nuhun. Beak. Oke, pelanlah reda. Lucu ya pemilihan katanya, karena reda itu kata sifat atau kata apa itu reda ya? Kerja. Kata kerja kan. Pelanlah itu kata apa? Sekarang katakan hujan mereda. Ya, kata kerja. Reda itu kata kerja ya? Iya. Pelanlah, redalah maksudnya. Hujan gitu. Nggak ada komanya gitu. Iya. Pelanlah, redalah gitu. Jadi itu menceritakan hujan. Bukan. Iya, kalau syariatnya hujan. Jadi kayak jujur aja ini teh sebenarnya lagu sangat pribadi ya. Ketika galau gitu. Saya teman coba untuk mempercayai bahwa ada suatu hal yang lebih besar gitu di hadapan saya gitu. Ketika ketidakberuntungan menerpa gitu. Baik, ya. Dan kemudian ya hujan mah kan identik dengan kesedihannya, tangis, kesedihan gitu. Tergantung, kalau buat anak kecil mah hujanan tuh. Nah, kalau saya anak kecil mah bener kehujanan dan di cara kan kolotna Nunggu sebogohan ke karek hujan tuh, iya. Sedih. Oke, ternyata lagu curhat gitu. Kita akan memainkan satu lagu terakhir. Iya, betul. Nah, oke, saya juga ucapkan terima kasih telah menyaksikan episode kali ini Musik Senja dengan Fast Skill featuring Ica dari Arkadia. Nah, jangan lupa juga
slogan umum YouTube. Subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Apa? Tekan loncengnya. Dan share juga jangan lupa katanya. Dan share di TikTok. Kata Pak Produser, share juga katanya. Oke, baik. Kita akan mendengarkan lagu berjudul Di Tanah Yang Beda, sekaligus mengakhiri dari Musik Senja episode 26 ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di episode 27. Terima kasih. Silakan, Feskil. Oke, haturun Kiss TV, dan ini lagu kami terakhir. Judulnya Di Tanah Yang Beda, dan ada sih di album yang kedua. Silakan searching aja di Google, di Spotify. Bangun dari lelap, sadar mengerjam. Selamat datang Tuhan pada hidup yang nyata. Cermin masih sama, detik tetap bersuara. Inikah dunia yang ku harap? Saat kehendak tanya tak terjawab, kelak ku jejaki atap dunia. Di tanah yang beda, tidak hari ini, bukan kamar ini, ya kelak ku beranjak dari semua yang mampu terkata. Dari sini, dari semua yang mengikat, dari segala yang selalu berharap, juga kau dan semua pamrih itu, juga segala yang ada di benakku. Jejaki atap dunia. Di tanah yang beda, kelak ku jejaki atap dunia.